Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah majlis yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di Majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat At-Tur ya, Iya, Ustaz. surat ke-52. Ayat ke berapa ya? 47, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim itu ada azab duna dzalik, yang lain selainnya harus diterima. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar mereka tidak tahu. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Sabarlah terhadap keputusan atau ketetapan Rabbmu. Fa innaka bi a'yunina, sehingga engkau berada pada pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Tasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika engkau bangun. Wa minal laili wasabbihu wa idbaran nujum. Dan di malam itu maka bertasbihlah, wa idbaran nujum, dan waktu perginya, idbar terbenamnya bintang-bintang. Ya, di 3 ayat terakhir sebagai akhir dari surat At-Tur ditegaskan di 47 bahwa orang zalim itu ada azab lain. Mereka tidak tahu. Jadi azabnya itu bertumpuk-tumpuk. Dan diayatkan fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yasaqun. Nah, itu kan baru di azab. Tapi kan ada azab lain, yakni neraka yang dengan segala azab di dalamnya. Terus di 48 kita diperintah untuk sabar atas ketetapan Allah. Karena ini menggunakan ayat engkau yakni Rasulullah ya. Tentu meskipun ini ke Rasulullah kan, wasbil hukmi rabbik, tapi umatnya tetap kena ayat ini. Rasul diperintah untuk sabar atas ketetapan Allah
Karena semuanya Rasulullah itu dalam pengawasan Allah. Kan di atas ini kan ada penentangan yang luar biasa dari orang kafir, disuruh sabar. Dan Allah memberikan penguatan pada Rasulullah, fa'innaka bi'ayunina. Yakni sungguhnya Allah mengawasi Rasulullah. Jadi aman. Dan diperintah wasabi bihamdi rabbik, ya. Tasbih pada waktu bangun, pada waktu malam, dan pada waktu bintang-bintang terbenam. Yakni waktu fajar, ya. Waktu fajar, waktu bangun, dan waktu malam. Ya, pelajarannya bahwa orang zalim akan adab lain selain adab yang tadi di atas tadi. Nah, karena dia zalim kafir, ya yang besar tidak itu ada adab ini, yakni adab neraka. Yang kedua, perintah bersabar atas keputusan Allah, dan Allah akan selalu mengawasi Rasulullah. Dan ini akan menolongnya kalau ada apa. Meskipun ini perintah kepada Rasulullah, tapi maknanya juga sangkut kepada umatnya Rasul. Suruh sabar atas ketetapan Allah, dan Allah akan selalu mengawasi. Yakni Allah akan membantu bagi yang taat. Ketika perintah untuk tasbih, waktu bangun, waktu malam, waktu bintang itu terbenam, yakni waktu fajar. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut materi. Ini kita akan bahas menghindari akhlak al-jubn, ya, atau penakut. Secara bahasa al-jubnu zittu syaja'ah, lawannya berani. Wal jabbar minar rijal wa da'iful qalbi. Al-hayubu lil asya' la yuktimu alaiha. Wa asluhu fil kitab. Disebut penakut orang yang lemah mental, yang takut untuk menghadapi sesuatu. Awalnya kata jubun ini istilah digunakan untuk perang. Dalam perang. Ada beberapa pandangan atau istilah yang diilustrasikan tentang akhlak ini. Misalnya, al-jubnu ridul ghadab. Ay sukunun nafsi fima yanbaghi yataharraku minhu. Wa wadahu butlanu syahwatil intiqam. Yakni berhentinya jiwa, diamnya jiwa atas apa-apa yang mestinya bergerak. Dasarnya kenapa tadi jiwa itu diam? Karena butlanu syahwatil intiqam. Hilangnya syahwat untuk membalas. Awalnya itu. Al-Khatimi mengatakan, al-jubnu huwa hayatun rasikhah biha yuhjam
ayata'akhir wa yukaf an mubasharati ma yanbaghi an yaliqal iqdamu alaihi. Satu kondisi yang terhujam, di mana dengan kondisi itu ia akhirnya lambat atau berhenti untuk mengerjakan sesuatu yang wajib ia jalani. Satu kondisi batin yang terhujam, yang membuat ia lambat atau berhenti untuk mengerjakan apa yang sebaiknya dikerjakan atau bahkan wajib dikerjakan. Mas, itu temui tamu. Itu temanmu. Enggak. Kenapa? Ya kan, ini itu masuk kategori juben, takut. Waqala Al-Fairuz Abadi. Ini ahli bahasa nih. Al-jubnu dha'ful qalbi amma yakhiku ayyakwi alaihi. Lemahnya mental, lemahnya hati dari apa yang seharusnya menguat. Menguat kok jadi melemah. Jadi juben ini agak ada irisan dengan dha'af ya, lemah. Memang rata-rata juben itu datang dari kelemahan dulu awalnya. Lemah baru takut. Kalau Maskawi, al-jubun itu al-khawfu mimma la yambagi ayyu khafa minhu. Takut terhadap apa yang tidak pantas ditakuti. Maqala Suyuti al-jubnu al-faza'ul madhmum min al-umumil mu'tiyah. Kegugupan yang tercela dari perkara-perkara yang baik. Waqilah wal jaza' indal makhawif wal ijam amma tuhdar aqibatu ala tu'manu maghibatu. Jaza' indal makhawif. Mengeluh waktu ada perkara-perkara yang ditakuti. Wal ijam amma tuhdar aqibatu. Berhenti dari yang ditakuti akibatnya. Ya, secara umum sudah bisa dipahami lah ya, apa makna takut tuh. Cuman tadi salah satu catatan dalam definisi ini ya adalah yang sayuginya atau bahkan sebaiknya dijalankan. Nah, tapi kalau ada berhenti dari apa yang tidak seharusnya dijalankan atau bahkan tidak boleh dijalankan, itu namanya bukan takut. Itu justru namanya orang kuat karena bisa berhenti dari yang tidak pantas. Jadi tidak ada ayat secara khusus menyebut bab ini, apalagi secara tersurat. Tetapi ada sekian ayat yang mendorong umat Islam untuk berjihad dan mencela bagi untuk orang yang tidak mau melakukannya. Itu semua dapat dipahami sebagai dasar dhammul jubn, tercelanya akhlak ini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ketemu orang-orang kafir,
sudah menyerang kalian, maka jangan sekali-kali kau berpaling. Ini maknanya harus jalan, nggak boleh takut. Wamayu alaihim yawmaidin dubura. Nah, itu ayat sudah jelas ya, haram hukumnya berpaling. Al-Anfal ayat itu 15 sampai 16. Kedua, Allah menyebut orang-orang munafik itu sebagai penakut. Bahwa mereka itu tidak tegar di tengah perang. Allah berfirman, surat Al-Ahzab ayat 19 sampai 20. Asyikhatan alaikum fa'idha ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut fa'idha dhahaba al-khawfu salaqukum kasinatin khidad asyikhatan al-khair. Ini sifat orang-orang munafik. Beda cara khawfu ra'aitum yang kalau datang rasa takut kelihatan mereka, bila mereka melihatmu, aturu ya'anuhum, air mata mereka bercucuran. Seperti orang yang sedang di yughsha alaihi minal maut, seperti orang yang sedang dipingsankan oleh kematian, yakni sedang didatangi kematian, saking takutnya. Tapi kalau sudah hilang, faida dhahabal khawfu. Jadi ini sifatnya orang munafik yang penakut itu buruk. Demikian juga di surat Al-Ahzab ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Ini juga orang munafik lagi, yang punya sifat gitu dulu awalnya orang munafik. Ini Al-Ahzab ayat 13. Ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Maimun al-Audawi. Qala kana Sa'dun yu'allimu banihi haula'il kalimat. Kama yu'allimu al-mu'allimu al-gilman al-kitabah. Wa yaqul. Amr bin Maimun al-Audi berkata adalah Sa'ad. Saat ini Sa'ad bin Ubadah ya, semoga tidak salah. Ya'alimu bani haula'il kalimat. Dia mengajarkan anak-anaknya beberapa kalimat sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anaknya menulis. Dan ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ta'awud min kunnati shalah. Sesungguhnya Rasul itu minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat ini setiap selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa takut. A'udzubika an uradda ila ardhil umur. Dan berlindung kepadamu saya dikembalikan kepada umur yang ardal, yang menghinakan, merepotkan. A'udzubika min fitnati dunia, berlindung kepadamu dari fitnati dunia. A'udzubika min adzabil qabr. Berlindung kepadamu dari azab kubur. Dari umur yang merepotkan, ardalil umur, yang membuat tidak mulia karena sudah sangat rentah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl
adalah idaini wa ghalabatir rijal. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa ya. Ya Allah, Allahumma ini artinya insya Allah, ya Allah saya berlindung kepadamu dari alhamu wal hazan, sedih dan gundah gulana. Wal aji wal kasal, lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, penakut dan pelit. Adalah dain, utang menumpuk. Wa ghalabat rijal, laki-laki yang menjajah. Jazakallah khair Ustadz atas bahasannya tentang al-juban. Berarti di sini bukan hanya untuk pribadi ya Ustadz, bisa untuk pribadi dan lebih luas juga ya Ustadz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian pada hari ini tentang apa namanya al-juban. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh di chat. Di kolom chat belum ada Ustadz. Oke, tidak lanjut bentar ya, nanti silakan tanya. Enggak Ustadz. Demikian juga disebutkan dari Ya'la. Wa an Ya'la al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu. Wala ja'a al-Hasan al-Husain yas'iyani ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhamahuma ilaihi wa qala innal walada mabkhalatun majbanah. Datang Hasan dan Husain mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memeluknya, memeluk dua-duanya. Waqala innal walada mabkhalatun majmanah. Sungguhnya anak itu sebab kepelitan dan sebab rasa takut. Disebut dengan mabkhala, sebab takut, karena ada anak, jadi ayahnya enggak sodako, enggak apa. Karena semuanya untuk anak. Jadi akhirnya pelit dia. Demikian juga sebab takut. Karena ada anak, maka dia malas perang. Karena mencintai anak-anaknya. Baik, makanya menjadi mabkhalatun majbanah. Supaya terhindar, ya harus dikelola dengan sangat baik. Pernyataan para salafus saleh tentang bab ini, misalnya pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karamul mu'mini taqwa. Kemuliaan mukmin itu pada takwanya. Wa dinuhu hasabu. Dan agamanya itu pada hasabnya, keluarganya, yakni nasabnya. Wa muru'atuhu khuluqu. Kehormatannya itu ada pada akhlaknya. Wal jur'atu wal jubnu gharaizun yadauhallahu haitsu sya'. Pemberani dan penakut itu satu karakter yang Allah tanamkan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Wal jabban yafirru an nabihi wa ummihi. Penakut itu lari dari ayah dan ibunya. Dan wal jari dan pemberani yuqatilu amma la ya'ubu bihi ila rahli. Pemberani akan perang dari apa yang la ya'ubu bihi ila rahli. Wal qatlu khatfun minal hutuf. Wa syahidu man iktasaba nafsahu ala Allah. Dan yang
Syahid itu yang mengikhlaskan dirinya pada Allah. Ya tadi disebutkan, ya ini beberapa ungkapan namanya. Penakut itu lari dari ayah ibunya. Ini kalau pemberani akan mengurus ayah ibunya, kira-kira gitu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha innallahi khalqan qulubuhum ka qulubit tayr kullama kullama khafaqatir rihu khafaqat ma'aha fa'afi lil jubana ufin lil jubana fa'ufin lil jubana ufin lil jubana. Sesungguhnya Allah itu punya makhluk yang hatinya kayak hatinya burung. Kapan saja angin itu berhembus, maka burung tadi ikut bersamanya. Mau tinggi, mau tanah, berani dia. Maka uflil jubana. Itu yakni hus, berhentilah bagi para penakut. Nggak berani terbang gitu. Khalid ibn Walid mengatakan, ini sang pemberani ya. Laqad rakitu kada wa kada zahfan. Setelah menemui demikian banyak peperangan. Wa ma fi jasadi shibr illa fihi darbatun bisayfin aw rumyatun bisahmin aw ta'ratun birumhin. Dan tidak ada satupun jengkal di badanku kecuali di situ ada sabetan pedang, tembakan panah, atau ramyatun bisahmin, yakni ta'ratun bisahmin itu tusukan panah besar ya, atau ramyatun bisahmin, atau yang panah kecil itu. Tombak ya, rumhin itu tombak, yang satu panah. Faha ana amutu ala firasi khatfa'an. Tapi saya ini mati di atas tempat tidurku, apapun yang terjadi. Kama ya itu iru, bagaimana meninggalnya onta. Falalamat ayunul jubana. Nah, ini Khalid bin Walid justru tidak suka itu mati di atas ranjang itu. Dianggap kayak matinya onta. Falalamat ayunul jubana. Matanya orang-orang penakut tuh nggak akan bisa tidur. Malah takut kan. Kalau Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, la tusawiru bakhilan fi sila. La tusawiru bakhilan fi sila. Wala jabanan fi harab. Wala syaban fi jariyah. Jangan minta pendapat orang pelit dalam urusan silaturahim. Ya pasti nggak usah lah. Karena udah takut duluan, keluar duit nanti. Wala jaban fi harab. Jangan minta pendapat para orang takut dalam urusan perang. Ya pasti minta, nggak usah perang lah.
Wala saban fi jariyah. Dan jangan minta pendapat anak muda yang ada di tengah gadis-gadis. Ya pasti nggak akan jejak pikirannya. Jadi ini orang pelit jangan diajak bicara tentang silaturahim. Pasti batal jadinya, nggak jadi. Dan jangan juga minta pendapat menakut urusan perang, ya pasti nggak jadi juga. Waqala Muawiyah radhiyallahu anhu, la yanbaghi lil maliki ayyakuna kadzdzaba. Tidak pantas seorang raja itu pembohong. Liana in wa'ata khairan lam yurja. Kalau dia pembohong itu, kalau dia menjanjikan kebaikan, maka nggak bisa diharap. Wa in awata syarran lam yukhaf. Kalau dia mengancam, maka juga nggak ditakuti. Kan pendusta dia. Ya, jadi nggak ada wibawanya. Ya, namanya juga pembohong. Nanti akan saya gini, alah, wong dusta gitu kok. Gitu. Wala asan, wala ghashan. Tidak seorang raja itu ghash, yakni menipu. Tapi ini panjang, saya sebutkan yang langsung. Wala yaslukun nasu illa bi asyrafihim wala jabbanan. Tidaklah orang-orang itu bisa selesai kecuali dengan melalui elitnya. Jadi perbaikan menurut Muawiyah itu memang dari elitnya. Wala jabbanan. Nah, tidaklah boleh seorang raja itu, pemimpin, itu penakut. Li'annahu yajtari ali adu. Pasti musuhnya akan berani padanya. Wa tadhiru thuguruhu. Dan sergapannya akan sia-sia. Nakut. Jadi pemimpin itu nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, nggak boleh bengis, jahat gitu. Wala hadidan, juga tidak boleh irian, iri dengki, dendaman gitu. Juga tidak boleh takut. Ibnu Hibban mengatakan al-wajib alal akil idza lam yu'raf bis samaha alla yu'raf bil bukhl. Wajib bagi orang yang punya akal. Jika ia tidak dikenal dengan kelapangan dadanya, janganlah dikenal dengan kepelitannya. Kalau kamu udah tidak disebut sebagai orang yang lapang dada, minimal jangan sampai disebut sebagai orang pelit. Kama la yajib, sebagaimana jika ia tidak dikenal sebagai orang yang pemberani, jangan sampai dikenal sebagai orang yang takut. Kalaupun nggak disebut pemberani, minimal jangan disebut penakut gitu. Apa? Ya normal aja lah gitu. Dan banyak sekali ya. Oke, ini ungkapan para salafus saleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah Ustaz. Jadi di sini sudah ada dua penanya di kolom chat, saya izin bacakan. Pertama dari Ibu Nurul yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kalau kita khawatir lihat cucu kita yang masih kecil melakukan sesuatu gerakan, misalnya lari, tiba-tiba dengan cepat atau meloncat terlalu tinggi dan sebangsanya, Ah, apakah ini termasuk penakut Ustadz? Dan yang seperti ini dibolehkan kah Ustadz?
Nah, jadi standar takut sama berani itu di ukuran atau yang sayogianya tadi. Jadi kalau kita berhenti dari yang seharusnya bergerak, maka itu namanya takut. Nah, maka standarnya apa? Kalau itu masih dalam standar aman, maka ya harus dibiarkan. Tapi kalau sudah tidak aman, ya harus diambil. Maka kalau mengambil anak yang dalam standar yang aman, ya berarti namanya takut gitu. Nah, kalau dia sudah nggak aman, kok dia menjalankan, itu namanya ngawur, bukan berani. Jadi batasnya berani itu kalau standarnya aman. Standarnya itu eh, bisa dianu gitu, bisa diukur. Tapi kalau tanpa perhitungan itu namanya ngawur. Anak kecil loncat 20 meter, 20 meter, ya itu bukan berani, ngawur. Tapi kalau penerjun payung loncat 20.000 kaki, ya nggak apa-apa, penerjun payung. Karena keukur resikonya. Tapi ke penerjun payung, sengaja turun dari pesawat, dan sengaja itunya nggak dibuka. Nah, itu namanya bunuh diri. Kan. Nah, itu bukan berani. Tapi dia dari atas nggak dibuka. Pas di bawah aja mendekati baru dibuka. Nah, itu juga masih dalam kategori berani. Tapi nggak berani terjun payung, padahal itu aman. Nah, itu namanya takut. Jadi standarnya itu diukur atau seyogianya atau yang wajibnya. Di luar itu ya berarti enggak. Nah, silakan. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Nurul. Ini dari Bu Elis, ada satu lagi Ustadz. Pak Ustadz, apakah perasaan takut dengan makhluk halus termasuk aljuban Ustadz? Iya, itu masuk. Karena kepada makhluk halus itu tidak sayogianya takut. Tapi sayogianya menghindarkan. Gitu. Kalau takut, nggak sayogianya. Karena tidak sayogianya gara-gara ada makhluk halus, kita jadi nggak berani di rumah itu. Karena keukur. Gitu. Kecuali memang tidak keukur. Misalnya ada satu fakta betul bahwa benar-benar kamu kepontal-pontal gitu. Sering dipindahin di malam hari, sering engkau ditaruh di atas lemari pagi hari, gitu. Atau misalnya dia sudah menampakkan dirinya menakutkan padamu, nah, itu mungkin kalau tidak berani tinggal di situ, mungkin sudah dianggap tidak sampai disebut dengan penakut. Karena memang itu wajar kalau dia tidak nyaman di situ. Tapi kalau sayogianya dia berani, kan ada tadi yang bagi auyajib. Sayogianya dia tinggal di situ, nggak perlu dikhawatirkan. Nah, berarti kalau kita mundur, mungkinnya takut. Nah, untuk makhluk jin ini, Oh jadi iya. istilah yang berkembang kan banyak sekali. Mau gerendwo, mau apapun. Itu semua jenis makhluknya namanya jin. Nah, masing-masing masyarakat punya nama. Itu mah mirip. Jenisnya nih bis. Dinamain apa aja mah terserah orang-orang. Ini namanya apa gitu. Terserah. Itu budaya aja. Tapi yang jelas ini karakter jenis mobilnya itu sedan. Mau namai kereta kayak, mau dinamai mobil roda 4, mau dinamain apa, itu jenisnya satu jenis. Jenisnya itu namanya jin. Namanya mah banyak. Jadi ya, nah, nama-nama yang budaya ini nggak ada dasarnya. Tapi itu gimana? Ya itu sesuatu yang lumrah kan ada produk budaya. Kan. Selama nggak menyimpang dari agama nggak apa-apa. Nah, makhluk-makhluk itu
Sesungguhnya penyelesaian kan pakai doa. Yang jelas ia takut sekali kepada kalimat-kalimat yang menyebut nama Allah. Ya udah itu aja. Tapi ada yang galak Ustadz. Ya kalau galak ya tinggal diajak gimana gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada satu yang kelewat, Ustadz minta maaf. Bu Sismiliana bertanya, izin bertanya Ustadz, apa beda antara juben dengan khauf? Jazakallah khair. Ya kalau juben, kalau khauf itu rasa takut yang biasanya digunakan kepada Allah. Itu mulia. Kalau juben kaitannya dengan takut padahal yang tidak perlu takut istilahnya gitu. Bedanya di situ. Pengistilahan. Cuman terjemahannya itu jadi satu gitu. Ini memang keterbatasan bahasa terjemahan. Kalau sana kan mau dibedain. Khauf, khosyia, sama juben terjemahan satu. Takut. Padahal khauf sama khosyia itu positif. Wallahu a'lam. Begitu ya. Satu lagi Ustadz dari Bu Mindrianingsih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara membentuk karakter pemberani yang benar dan takut karena salah sejak dini? Sejak dini maksudnya ya. Sistem pendidikan seperti apa yang baik di keluarga dan lembaga pendidikan? Ya, jadi yang pertama diajak untuk dari kecil itu, kalau kita mau ya, diberikan ruang-ruang dia mengambil peran dari sejak kecil. Nah, ruang-ruang ambil peran itu diukur asal sesuai dengan kemampuannya, biarkan dia. Yang tadi lari, yang loncat, yang pergi sama temennya, yang pergi sendiri kemana gitu. Selama dalam koridor pengawasan yang baik. Yang kedua, ini metode paling cepat menanamkan keberanian. Di salah satu sekolah itu, untuk anak kelas berapa itu, salah satu latihannya, suruh naik kereta sendiri. Nanti ditunggu sama gurunya di stasiun X gitu. Udah gitu. Sendiri-sendiri. Nah, itu kan latihan keberanian. Ya salah satu kalau latihan pas camping itu, ya melewati malam-malam. Itu latihan kan. Jurit malam. Terus termasuk flying fox. Yang semuanya bentuk mengambil peran yang punya peluang resiko. Tapi resikonya itu keukur. Ya kan? Karena sudah ada pengamanan. Nah, sehingga biar mulai berani. Itu metode pertama. Langsung ya, latihan, experience. Yang kedua, dibacain buku atau kisah-kisah sang pemberani, para pejuang. Bukan kisah-kisah novel itu picisan itu, yang nangis itu. Yang satu membuat berani, yang satu membuat cengeng. Beda karakter itu. Orang-orang yang punya sifat kepejuangan, ada masalah dikit nggak nangis dia, nggak cengeng. Tapi kalau memang cengeng ya nggak berani. Yang ketiga, diajari berpikir cepat tentang risiko. Biasanya karena dia tidak biasa menghitung risiko, itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak takut, akhirnya ngawur. Nah, makanya kalau kita bisa menghitung cepat risiko, itu akan mendorong kita bisa berani. Kan risikonya ada keukur kan. Gitu.
Nah ini sehingga, nah di setiap case resiko itu bisa masing-masing, beda-beda. Apa resikonya kalau ketemu teman lamanya yang dulu menjadi rivalnya? Nggak ada, ya udah temui aja. Apa resikonya ketemu mantan mertuanya yang gara-gara dia berpisah mertuanya gitu. Nah, resikonya dimaki-maki, nggak apa-apa lah. Nah itu kan resikonya keukur itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya merasa terjawab ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Jadi memang harus ini kan Ustadz kadang-kadang kalau kita tengok itu Ustadz di kampung ya, Ya, anak kecil ditakut-takuti, nanti ada orang gila, ayo cepet tidur misalnya. Kayak gitu-gitu gimana oh terus iya Ustadz ya kan benar. ada polisi gitu. Jangan macam-macam nanti ada polisi Nana gitu. Ya itu didikan buruk gitu. Jadi memang salah satu yang menyebabkan anak berkembang itu kan dari awal tidak ada pressure. Makan tumbuh kan. Tapi di pressure, dibentak, ditakuti, baik makhluk halus atau non halus. Nanti ya, awas ya kalau nggak tidur Pak Polisi datang. Nah kau jadi takut sama polisi. Polisi juga orang biasa. Eh, Kalau dulu penakut-nakutannya pakai makhluk halus. Terus kalau nangis, nangis terus, nanti didatangi sama itu loh. Datengin sama jegek loh. Nanti. Tahu jegek itu zaman itu ada. Tahu jegek itu apa? Itu istilah jegek itu. Dan macam-macam lah. Ini memang buruk. Nah, silakan. Ya Ustadz, Pak Alhamdulillah. Ustadz, Jadi maaf Bu Munira, Mbak Yuli ingin oh, bertanya. tanya tambahan dikit, bisa Bu Munira? Oh ya, silakan Bu. Pak Ustadz, kadang-kadang kan mau memberikan pendidikan berani dan takut itu ruang kita kan kadang-kadang ruang nggak aman untuk anak ya Pak Ustadz. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada anak sehingga itu menimbulkan pendidikan kita tuh pada anak tuh agak galau gitu gimana seharusnya mengatasi ini ya karena banyak kejadian-kejadian ruang-ruang yang nggak aman untuk anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan Pak Ustadz. Mm-mm. Nah, makanya tadi mengukur risiko itu yang harus piawai. Kalau kita tidak punya ilmu tentang risikonya, nanti apa aja bisa ditakuti karena khawatir, atau apa aja ditendang. Jadi titik kritisnya itu di pengukuran risiko. Kalau tadi kan, ini ada ruang-ruang yang tidak aman. Masa ke masjid aja nggak aman. Nah itu contoh gitu. Atau masa aja sekolah sendiri naik angkot nggak aman. Tapi ada kok pernah yang diperkosa. Kan keukur kalau pagi nggak. Tapi kalau malam iya. Misalnya kayak gitu kan. Atau kalau anak ikut angkot sendirian, nah itu berisiko. Makanya berarti jangan naik angkot yang sendirian. Misalnya ini kan baru misal-misal ya. Nah biasanya kita enggan mengukur risiko. Sehingga akhirnya mengambil jalan hati-hati yang berlebihan itulah penakut. Akhirnya anaknya nggak berani sekolah kalau nggak diantar. Sampai gede akhirnya wajib diantar. Ya udah sampai gede jadi takut. Jadi anak mami akhirnya gitu. Nah, itu contoh-contoh. Padahal ibunya yang dianggap bisa menjaga kan juga tidak aman juga sebenarnya kalau kita bicara. Nah, ini case-case itu nanti diukur. Karena kalau kita berani mengambil yang memang sebenarnya resiko, itu namanya bukan berani, namanya ngawur. Itu nggak boleh itu. Tahawur namanya. Tapi kalau mengambil peran yang resikonya keukur, itu namanya berani. Tapi kalau berhenti dari yang resikonya keukur, itu namanya takut. Jadi titik kritisnya di ukuran. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bu? Terjawab Bu?
Alhamdulillah ya. Baik, ini masih ada dua yang raise hand. Yang pertama dari Mbak Yuli, silakan. Ya, terima kasih. Nah, Sedikit sharing aja Ustadz, tapi itu memang betul Ustadz. Ada contoh ya, orang tuanya tuh nggak pernah nakut-nakutin kalau sunat itu sakit atau apa gitu Ustadz. heeh. Jadi waktu ditanya berani, maksudnya sunat ayo nggak masalah gitu Ustadz. Ah, Pas iya. masalahnya pas waktu kejadian, jadi dia sunat katakanlah yang pertama, jadi nggak masalah dia gitu. Lah adiknya ikut juga kan gitu. Begitu lihat kakaknya nangis, dia melihat pengalaman itu, jadi takut deh itu Ustaz. Jadi memang ditakut-takuti orang tua itu mempengaruhi sekali. Sama juga seperti ke dokter gigi Ustaz. Mau dicabut gitu orang tuanya selama ini nggak pernah memberi informasi bahwa takutlah ke dokter gigi segala macam gitu nggak. Jadi tenang aja tuh Ustaz, ke dokter masuk aja nggak ada. Kan sering ya anak kecil takut ya sama ke dokter. Itu nggak ada sama sekali. Ya gitu aja. Cuman adiknya lihat kakaknya nangis baru senewan gitu Ustaz. Jadi pengalaman itu saya lihat wah, jadi memang mungkin harus dicari cara supaya anak kedua tidak melihat ketakutan atau bagaimana pengalaman kakaknya gitu Ustaz. Terima Iya, kasih. iya. Ya itu benar itu. Jadi memang pendidikan yang mencerahkan eh, itu saingannya yang diterima. Dan kalau sejak dini mendapatkan yang baik seperti itu, emang tumbuh akhlak baiknya, bukan akhlak buruknya. Gitu. Nah, eh, menakut-nakuti itu kan sebenarnya adalah bentuk kelemahan orang tua yang gagal mengajak anaknya pakai jurus terakhir menakut-nakuti. Gitu. Nah, sehingga anaknya jadi penakut. Nah, bahwa setelah berani, tapi ternyata mundur sejenak, nggak apa-apa. Tapi minimal beraninya udah muncul. Kan lebih gampang begitu daripada dari awal nggak bergerak. Gitu. Berarti tinggal dijelaskan bahwa resiko yang tadi dilihat nangis tadi itu sakitnya nggak lama kok. Nah, gitu. Jadi paling sehari 2 hari kan nanti ada obat yang menghilangkan rasa nyeri itu deh. Gitu. Dijelaskan bisa. Alhamdulillah. Tadi Bu Sis raise hand sudah Bu Sis? Oh iya Bu. Ustadz, di sistem pendidikan kita ini memang kadangkala ya tidak memunculkan kesempatan anak-anak yang cenderung diam gitu. Jadi yang diberikan kesempatan untuk misalnya di upacara, di kegiatan-kegiatan yang ini itu anak-anak yang pemberani gitu. Nah, di sistem pendidikan pun eh, apa namanya eh, belum maksimal memberikan kesempatan untuk anak-anak yang kurang begitu menonjol gitu. Nah, kalau di tim perusahaan pun yang saya amati ya, itu juga hanya orang-orang sedikit saja yang orang-orang yang kuat, orang-orang yang berjibaku. Yang lain itu hanya kalau istilah Ustadz itu follower atau netizen gitu. Jadi eh, dalam kepanitiaan misalnya ya orang-orang itu saja yang istilahnya bisa tampil gitu. Kadangkala ingin memunculkan ini tapi teman-temannya yang ini pun wah nanti lambat kalau nunjuk itu gitu. Nah, bagaimana Ustadz agar bisa memunculkan orang-orang yang pemberani di situasi orang-orang itu sudah usianya dewasa gitu. Terima kasih. Ya, Bu, kalau kita berkaca kepada pendidikan yang baik, ya, ini di konteks pendidikan dulu ya. Itu bab-bab itu harus digilir itu. Kalau sekolah yang bagus, bahkan misalnya kayak ketua kelas, itu digilir per 2 minggu. Jadi kalau anak ada sekelas itu 20, per 2 minggu itu digilir ketua kelasnya. Jadi masing-masing berkesempatan jadi ketua kelas. Sama dengan maju ke depan. Masing-masing berkesempatan maju ke depan. Sama dengan upacara, digilir masing-masing upacara. Nah, tiba saatnya sebagian anak
langsung berani ke depan. Tapi ada yang nggak berani memang. Nah, disitulah gurunya mendampingi. Nanti ditanya tuh, kenapa takut? Gitu. Kalau bapak dampingi berani enggak? Biasanya gini, aku kalau sama temenku mau, ya udah akhirnya temen yang berani tadi dampingin. Nanti akan ketemu tuh anak-anak yang nggak berani ke depan atau nggak berani ngomong. Kok kamu nggak pernah ngomong sih kalau di ini? Aku takut, Pak. Ya udah kalau gitu kamu tulis aja. Ditulis, nanti Bapak bacain atas nama kamu. Boleh nggak? Boleh. Kalau lama-lama kan berani. Jadi si mentornya harus tahu cara yang praktis agar anak ini tumbuh. Tapi tadi misalnya penggiliran, terus didampingi, itu bisa melewati masa-masa itu. Bisa melewati masa-masa itu. Nah, di perusahaan sama. Gitu. Cuman misalnya, tapi kalau kita gilir banyak yang tidak efisien. Nah, itu tergantung visi perusahaan. Visi perusahaan itu memang hanya ingin cari profit yang cepat dan acara selesai dengan cara efisien, atau ada visi pengembangan SDM, bukan sekedar nyari profit. Gitu. Ya, aku ingin perusahaanku beruntung, tapi juga SDM-ku berkembang. Sehingga yang ada di kantor ini SDM yang bagus-bagus lah. Ya, kalau punya visi pengembangan SDM, ya kalau bagi Muslim ya itu sebagai amal solehnya, ya berarti harus mau berisiko ada hal kecil yang mungkin mengurangi profit, tapi itu dapat keunggulan di SDM. Nah, nanti kekurangan tinggal ditambal aja misalnya. Ya, gara-gara dia yang mimpin acara jadi molor, kita kena cas ruang pertemuan jadi 1 juta lagi ya, itu resiko ya nggak apa-apa. Demi pengembangan SDM ini. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, baiklah. Demikian jawabannya Bu Sis. Masih ada satu atau ada satu lagi pertanyaan Ustaz di kolom chat ya. Saya izin bacakan dari dari Bu Diana ya. Bu Diana Safitri. Ustadz izin tanya, kalau mengalami fobia itu bagaimana mengatasinya ya? Syukron. Masya Allah, ya fobi ini itu kan sudah agak psikologis ya. Itu secara psikologi ada prosedur penyelesaiannya itu. Beberapa metode yang saya perhatikan biasa digunakan mereka ya. Itu dia mencoba untuk menjelaskan alasan yang kuat kenapa takut. Nah, biasanya lama-lama orang fobi ini akhirnya kehilangan alasan. Apa alasan yang masuk akal itu apa? Dari situ mulai basis fobinya hilang. Yang kedua, setelah itu kalau sudah dibabat basis analisisnya, basis alasannya, nah fobi ini diajak yang ditakuti. Contohnya kalau yang fobi ketinggian, ya diajak ke ketinggian. Lah kan aman kan? Gitu. Akhirnya ada experience melanggar fobinya itu. Gitu. Itu dua itu cukup membantu untuk menghilangkan fobi. Saya itu pernah fobi kecil ya. Ada teman di Kudus itu fobi dengan restoran. Sampai segitunya fobinya itu restoran di mana dia itu bercerai dengan istrinya di situ. Sehingga dia lewat restoran aja itu kayak menggigil. Kayak ketakutan dan nggak sanggup lah. Mengingat kembali hari itu dia bercerai. Gitu. Akhirnya dengan guyon, saya lewatkan ini anak ke depannya itu. Nah, karena mungkin segen ke saya,
Kalau gitu mas kalian makan nanti mas. Masa lewat doang kita juga. Akhirnya dia mencoba untuk tahan kan. Yang awalnya boro-boro masuk. Lewat aja dia nggak berani. Ajak masuk. Akhirnya Ustaz tanya, gimana rasanya? Biasa kan? Apa yang kamu takuti? Akhirnya berani ke restoran itu. Dan akhirnya bisa nikah kembali. Awalnya kan nggak berani nikah kembali. Saking traumanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Jadi soal trauma itu memang perlu ini Ustaz, tergantung case-nya ya Ustaz. Ya, Penanganan. Tapi pada intinya memang harus selalu dilatih ya, harus maksudnya diupayakan. Kan banyak trauma itu Ustaz ya, fobia itu banyak ya. iya. Bahkan terhadap Islam aja fobia terjadi ya Ustaz. Mm-mm. Karena Memang. orang di luar selalu menyerang ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Surah ayat apa namanya? Jamnya sudah jam 6.57. Bagaimana kita lanjut atau kita akhiri? Kita akhiri cukup insya Allah. Bu. Baiklah. Mangga Ustaz dipimpin doa Ustaz. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma atina ila ahsanil akhlaq wa ahsanil amal la yahdi ahsaniya illa anta. Wasrif anna sayasrif anna saya ila anta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita Amin. memahami, melaksanakannya. Amin. Dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan untuk senantiasa Amin. mendampingi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan doa kafarat majlis. Subhanaka Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaihi. Baiklah. Jazakumullah khairan Bu Munirah dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.